sumber-sumber penghasilan lainnya, dan tentunya 3i Networks bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang sudah bertahun-tahun mungkin dikerjakan sebagai anggota Polri tentunya. Nah, baik teman-teman, saat ini kita masuk lagi ke testimoni yang kedua. Ya, tetap excited ya. Dan testimoni yang kedua kali ini datangnya dari Lampung ya. Kita akan lihat bersama di Lampung ini ada seorang silver agency dengan mantan supplier Alkes. Mari kita simak bersama slide-nya dan kita biar ada bayangan orangnya seperti apa. Mantan supplier alat kesehatan ya di Lampung Selatan. Beliau adalah Pak Ali Alnafian, dan bergabung di 3i Networks ini di Maret 2015 dari mengenal 3i Networks ini dari Facebook, orang yang tidak dikenal sama sekali. Baik, selamat malam Pak Ali. Ya, selamat malam Bu Esther. Ya, ini live-nya dari rumah ini Pak ya? Iya, dari rumah di Lampung Bu. Lampung, baik. Bagaimana kondisi di Lampung selama pandemi Pak? Saya baru sampai juga Bu. Saya kan tinggal di Serang, di Lampung, kebetulan lagi berkunjung gitu kan. Jadi perkembangan Lampung sih kurang begitu paham ya Bu ya gitu. Karena selama ini saya berdomisili di rantau di Serang ya kan gitu. Serang, Banten ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Pak Ali, bagaimana kisahnya bisa bergabung di 3i Networks dari Facebook ini ya sepertinya, dan sebelum mungkin ke sana ceritakan Pak, sebagai seorang supplier alat kesehatan, bagaimana kisahnya bisa bergabung di 3i? Saya kebetulan waktu itu pas di awal 2015 saya join itu kan saya lagi perusahaan saya lagi goyah Bu, ya kan? Perusahaan lagi goyah, terus saya coba-cobalah cari peluang ya kan gitu. Nah, kalau mikirin masalah di belakang sana, pikir saya tambah rumit ini ya kan gitu kan. Nah, jadi saya cari peluang dulu, dan kebetulan di situ di Facebook, saya buka-buka Facebook Bu ya. Ternyata ada yang minta peluang juga di Facebook tersebut gitu loh. Nah, kebetulan ada seorang yang komentar di situ, ini loh peluangnya, peluang bisnis katanya kan, bisa menghasilkan. Nah, saya kepo Bu, saya penasaran, saya pin BB-nya ya kan. Nah, terus ngobrol-ngobrol di sana, dia cerita katanya kalau ini mah bisnis menabung Pak katanya. Waduh, menabung, saya bilang mana punya uang saya ya kan gitu kan. Nah, posisi waktu itu kan saya memang lagi bangkrut, utang saya banyak, ya kan gimana, masa mau nabung ya kan gitu. Nah, enggak Pak, ini ada bisnisnya, katanya gitu kan. Bisnisnya bagaimana? Saya bilang gitu. Bisnisnya Bapak tinggal ngajak-ngajak aja katanya. Saya langsung berpikir ya kan, wah iya teman-teman saya banyak, reseller juga banyak ini, saya bilang nah, gitu kan. Wah ini peluang ini ya kan gitu. Nah, tapi saya belum yakin Bu. Saya tanya sama Mbah Google ya kan, 3i Network, ya kan. Begitu kata Mbah Google di sana, awas penipuan katanya gitu kan. Wah, saya bilang ini penipuan. Terus saya ping Pak Henry ya kan, namanya Pak Henry itu anunya, orangnya ya kan. Nah, Pak, saya bilang ini penipuan Pak, saya bilang. Oh gitu katanya. Ya udah besok Bapak Sabtu ketemu saya aja di kantor katanya. Kantornya di mana Pak? Jalan S. Parman, Kapling berapa? 75, ya kan? Nah, saya tanyalah sama kurir saya, Mas, sampean tahu nggak alamat ini? Oh ya tahu Pak, katanya. Besok antar saya ke kantor ini Pak ya, saya bilang gitu, ya kan? Ya Mas, yang antar. Jadi diantarlah sama dia di sana. Waktu itu kan saya dan Pak Henry itu hanya kenal di Facebook Bu ya. Jadi antara lama ya kan, saya mana orangnya ini ya kan. Nah, Pak Henry pun nunggu lama ya kan, mana orangnya ya kan gitu. Nah, jadi saling telepon lah kami ini ya kan. Pak Henry telepon, saya telepon, nggak nyambung. Wah, saya bilang bakal ngebohongin ini ya kan gitu.
Nggak taunya Pak Henry keluar dari dalam itu. Pak Ali katanya, iya, Pak Henry, iya. Langsung kenalan, naiklah ke lantai 11, ya kan, presentasi. Nah, di sana itu saya udah nyambung, Bu. Begitu udah presentasi itu saya langsung nyambung. Saya ajalah Pak Henry keluar, ayo Pak, saya mau daftar aja. Nah, begitu saya daftar, dulu kan masih pakai formulir, Bu ya. 2015 itu masih offline. Ya, betul. Formulirnya banyak betul. Saya udah tanda tangan 1 lembar, disuruh tanda tangan lagi. Banyak amat, saya bilang tanda tangan. Iya Pak, tanda tangan aja Pak. Tanda tangan. Nggak lama kurir saya juga keluar, Bu. Wah Pak, saya mau daftar, katanya potong gaji. Ya udah, daftar. Nah, jadi hari itu saya langsung dapat mitra, Bu, 1. Nah, terus udah itu saya kan ini Bu, apa namanya, pelajari dulu ya kan, saya belum begitu paham ya kan gitu. Nah, tapi saya tetap beriklan di Facebook ya kan, saya pelajari dulu ya kan. Saya coba pulang kampung, Bu. Nah, pulang kampung, saya tawarkan teman-teman saya di kampung, di Lampung sini, di Bapak ini. Ya kan. Tawarkan, alhamdulillah, Bu, nolak semua. Ya, akhirnya saya juga waktu itu, Bu, di bulan kedua, bulan ketiga saya nggak nabung karena saya lagi nggak ada duit ya. Dan bulan keempat itu saya baru dapat pembayaran. Nah, saya masuklah ke BCA, saya setorkan waktu itu 1.050.000. Setor 1 juta. Iya, Bu? Ya, Pak ya? Iya. Jadi saya setorkan 1.050.000. Dan setelah saya keluar dari ATM, tiba-tiba ada yang telepon, Bu. Selamat siang, Pak, katanya. Di mana posisi? Saya lagi di Lampung, saya bilang. Ya kan? Saya lagi di Lampung. Wah, gimana dengan saya, Pak, katanya. Loh, ada apa dengan Anda? Anda siapa? Ya kan? Saya Kaleb, Pak, saya mau daftar, katanya. Nah, itulah Bu, orang yang kedua mau daftar sama saya setelah 4 bulan, ya kan. Nah, wah, senangnya minta ampun saya, Bu, waktu itu pulang dari apa namanya ATM, senyum-senyum, istri saya nanya, kenapa ya senyum-senyum, katanya. Ini ada yang daftar di 3i, saya bilang gitu. Nah, hari itu, Bu, saya langsung telepon absen saya, ya kan, Pak Henry, telepon Umi Rosi, absen saya, ya kan, minta dikirimin formulirnya ke Kalimantan, Bu. Jadi mereka kirim ke Kalimantan, ya kan? Dari Kalimantan dikirim lagi ke Jakarta. Rupanya ada yang salah, Bu. Dikirim lagi ke Kalimantan. Bolak-balik itu formulir, Bu. Udah lecek, tip X kan udah berapa tip X-nya itu, Bu. Nah, halo? Halo, Bu Esther. Ya, Pak. Iya, Pak. Lanjut, ya. Pak. Lanjut ya. Jadi formulir itu bolak-balik, Bu. Akhirnya diterima oleh perusahaan walaupun tip X-nya banyak ya, banyak coretan ya kan gitu. Karena kan dulu kan manual, Bu ya. Nah, dan alhamdulillahnya saya berpikir ya kan dan berdoa mudah-mudahan orang satu ini bisa tumbuh menjadi ribuan. Dan alhamdulillahnya orang satu ini menjumpai ketemu Sri Kandi yang luar biasa, Bu ya. Namanya Bu Kristi, ya kan? Dan Bu Kristi ini nyalip saya, Bu. Dengan pesat dia berkembang, bertumbuh menjadi leader agensi, Bu. Saya masih di agensi, Bu. Bonus saya masih 50.000 waktu itu. Nah, waktu itu absen saya turun ke Kalimantan ya kan, Pak Remon turun ke sana ngebantu. Nah, dengan harapan saya bekerja lagi, ya kan? Karena satu grup saya sudah jadi nih, ya kan? Tinggal kerjakan 2 grup lagi ya mas saya, ya kan gitu. Saya fokus aja, ya kan? Saya nggak pikirin masalah utang-utang saya, bodo amat. Yang penting saya cari duit dulu, ya kan? Ini adalah usaha yang bagus, pikir saya kan. Nah, dan akhirnya, alhamdulillah saya itu 1 tahun saya menjadi mitra, saya naik posisi tim agensi, Bu. Waktu itu, ya kan? Naik tim agensi, ya kan? Wah, senang betul saya. Baik, Pak.
Iya, senang betul ya kan. Waktu itu bonus tim agensi saya itu 1.400.000 Bu, ya kan. Nah, saya berpikir lagi Bu tentang usaha saya di waktu di dental. Saya modal di dental itu ratusan juta Bu. Iya, ratusan juta. Itu udah modal ratusan juta, itu baru satu tlase Bu, belum ada apa-apanya. Nah di sini hanya modal 50.000, ya kan? Saya bisa punya penghasilan 1,4, 1.400.000, ya kan? Nah di sana saya makin berpacu Bu, ya kan? Satu grup saya sudah jadi, saya kerjakan lagi 2 grup, saya bantu mitra-mitra saya di Tangerang, ya kan, Bu Penny, ya kan? Nah, Pak Ejudin, ya kan, saya bantu semuanya, ya kan, entah itu offline ataupun online, ya kan? Dan ternyata 3 bulan kemudian saya naik posisi leader agensi. Dengan penghasilan saya 4 juta sekian Bu waktu itu. Nah, saya terus lagi pacu Bu, ya kan? Bantu lagi mitra-mitra saya. Akhirnya waktu itu begitu penghasilan saya baru 4 juta, saya turun ke Kalimantan. Ya kan, perkenalkan diri saya sama tim-tim di Kalimantan. Ya luar biasa juga. Jadi dulu itu Bu ya, kalau zaman dulu itu semakin banyak closingan, kita semakin pusing Bu. Iya, semakin pusing. Formulirnya Kenapa pusing, numpuk. Pak? Oh, formulirnya numpuk Bu. Oh ya, 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 ya. Ya, Ya, udah itu. dulu kan memang kalau daftar itu memang 8 lembar ya Pak ya? Iya, iya itu. Nah, udah itu tulisannya macam-macam Bu. Ada ukiran Jepara, lukisan Bali, ya kan, batik Jogja. Waduh, ruwetnya minta ampun saya sama Pak Henry itu Bu ya. Sampai malam begadang sampai pagi. Kadang-kadang saya kasihan ngeliat Pak Henry besoknya dia kerja, ya kan. Kalau saya kan memang statusnya lagi nganggur Bu, ya kan, waktu status saya memang lagi nganggur. Usaha saya memang lagi macet-macetnya, ya kan, lagi down usaha di dental, ya kan. Jadi banjir closing tapi sedih, kitanya pusing, ya kan gitu. Nah, untuk perbaiki mana kurang apa namanya nicknya salah, ya kan. Udah itu rekening nggak punya, ya kan. Bingung kita. Nah, tapi karena saya udah yakin bahwa saya bisa berhasil di sini, ngelihat perkembangan mitra-mitra saya, ya kan. Akhirnya di bulan ke-15 saya naik posisi Bron, Bu. Dengan penghasilan yang fantastis waktu itu, ya kan. Penghasilan saya di Bron itu 13 juta, Bu. Ya. Dahsyat. Iya. Penghasilan saya 13 juta, ya kan. Saya semakin semangat lagi, ya kan. Turun apa namanya ngebantu mitra-mitra saya, entah itu offline ataupun online, ya kan. Jadi begitu apa namanya terjadi pandemi seperti ini, sebenarnya udah biasa Bu, udah biasa sebenarnya Bu ya. Saya memang pada awalnya saya jalankan online, ya kan, gitu. Kalau offline itu karena tuntutan aja, tuntutan mitra ingin ketemu, ya kan. Pak Ali, ayolah ke sini, biar emosi kami lebih greget lagi katanya gitu kan. Oke, turun ya kan. Tapi kemarin sebab saya tanya lagi sama mitra-mitra saya, kapan nih saya turun ya kan? Kata mereka, oh nanti dulu Pak, ini lagi pandemi katanya. Jadi udah, jadi saya manfaatkan online aja Bu. Sampai sekarang ya kan, saya apa namanya di rumah aja Bu ya, kerjakannya di rumah, saya pantau melalui entah itu melalui LAN, melalui apa namanya WA, ya kan, saya pantau aja terus, ya kan, saya sharing-sharing. Kalau seandainya, apalagi kemarin Pak Kuancen memberikan peluang 3-in-1, ya kan. Nah, itulah yang kami lakukan sekarang, ya kan, menggunakan cara 3-in-1 gitu, Bu. Baik. Ya, baik Pak Ali. Jadi memang tidak ada yang sulit ya selama kita mau belajar dari melewati masa-masa di mana belum ada Mobis ya, semuanya masih serba kertas, itu sempat kami alami. Jadi teman-teman agen-agen Trick Eye dan semua mitra terkasih yang saat ini menyaksikan, beruntung sekali kita sudah ada di zaman digital yang memang Trick Eye Network sudah melakukan inovasi dari manual ke online, semuanya bahkan serba mudah ya.
serba mudah dan sangat luar biasa dengan proses yang begitu rumit, tapi Pak Ali bisa membuktikan ya naik bronze agency dengan income 13 juta, itu luar biasa. Biasa bronze itu 5 sampai 10 juta, teman-teman. Tapi untuk Pak Ali sendiri bisa sampai 13 juta. Ya, Pak Ali, selain membantu mitra dan duplikasi berjalan di timnya yang sudah dibangun, apa yang Bapak lakukan untuk bisa naik ke sinyalnya Bu, posisi dari bronze ke silver? Suaranya Bu. Iya. Ya, oke. Baik Pak Ali. Ya. Bagaimana proses menuju ke silver, Pak? Dari bronze agency menuju ke silver, tentunya butuh proses yang lumayan untuk bisa membuat Bapak agak gerah juga, tapi bagaimana prosesnya akhirnya bisa menembus ke silver juga, Pak? Iya, Bu. Nah, waktu itu memang agak endut-endutan, Bu, ya kan? Nah, apa namanya, untuk naik ke silver itu satu grupnya sudah masuk, Bu, bahkan melampaui batas ya, yang satu grupnya itu omset sampai pernah itu omset 200 juta Bu, yang satu grupnya. Nah, tapi yang dua grup ini Bu, ya kan, yang dua grup ini apa namanya, naik turun, ya kan, gitu. Nah, jadi kayak istilahnya kita nyucuk balon loh Bu, kayak nyucuk balon. Jadi di sini yang kita tekan, ya kan, di sana yang melendung gitu. Nah, terus di sana yang kita tekan, di sini yang melendung. Nah, jadi maksudnya misalnya grup B yang saya tongkrongin gitu, nggak taunya grup C yang naik omsetnya, ya kan gitu. Waduh, saya bilang gitu kan. Nah, saya ke grup C, grup B yang melorot omsetnya, ya kan. Waduh, saya bilang saya hampir down lagi itu Bu, ya kan, hampir down, ya kan. Aduh, gimana ini, saya bilang gitu. Saya sampai curhat sama Tuhan, ya Allah, saya bilang, kalau memang ini rezeki buat saya, bantu saya ya Allah, saya bilang gitu. Sampai saya istilahnya gimana lah waktu itu, ya kan, bayangin Bu, untuk mencapai ke silver sih saya 2 tahun. Nah, sementara dari apa namanya, dari tim agensi ke leader agensi cuma 3 bulan. Dari apa namanya, ke leader agensi ke bronze cuma 3 bulan, ya kan? Gitu. Nah, tapi mau ke silver ini sampai 2 tahun saya. Saya sampai laporan sama Tuhan, ya Allah, kalau memang ini layak saya perjuangkan, beri petunjuk sama saya. Ternyata apa tuh, Bu, ya kan? Saya kok nggak kendor-kendor, semangatnya ngotot aja terus, Bu. Nah, berarti dalam hati saya ini memang petunjuk dari Tuhan, ya kan, gitu kan? Nah, akhirnya saya coba dah, ya kan? Saya coba lagi, saya setel lagi mana yang kurang bagus, ya kan? Nah, saya bangun lagi SDM-nya, ya kan, gitu. Dan akhirnya tembus juga di silver Bu, alhamdulillah, ya kan. Dan kemarin juga saya dapat request ya Bu, ya, dapat request ke Singapura, ya, itu. Nah, dapat reward Pak? Iya, reward ke Singapura, ya kan, luar biasa. Kapal pesiar dong ya Pak ya? Iya, naik kapal pesiar. Itulah karena saya tuh ngotot Bu, ya. Ya, dahsyat. Ngototnya gini Bu, ya kan? Luar biasa Pak Ali ya. Iya. Ya, luar biasa Pak Ali. Kalau kita memang betul-betul niat dan ngotot ya, langkah terakhir untuk bisa menembus batas itu ya disertai dengan doa tentunya Pak, dan terus berusaha keras ya Pak ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Ya, dahsyat sekali. Dan Pak Ali akhirnya mendapatkan juga selain naik posisi juga dapat reward naik kapal pesiar bersama dengan leader-leader lainnya. Ini sebetulnya ini juga merupakan impian dari semua orang ya, kapan ya bisa naik kapal pesiar dan begitu mewahnya, makan makanan yang begitu enak dan sangat luar biasa. Pak Ali bisa ceritakan sedikit pengalaman di kapal pesiar, apa yang membuat Bapak terpesona di sana Pak? Saya terpesonanya di sana itu, kenapa kok di kapal pesiar itu orang Indonesia ini cuma 1% Bu, ya kan? Itu. Nah, di sana itu banyak orang-orang India Bu,
ya kan? Orang-orang India. Loh, saya bilang, orang-orang India banyak amat, ya kan gitu. Orang Indonesia cuma 1% gitu loh. Ternyata setelah saya pelajari Bu ya, saya pelajari rupanya orang Indonesia itu, nah orang India itu Bu ya, mereka mau action Bu, ya kan? Apapun juga mereka itu bagaimana caranya harus jadi uang dengan efek segala macam dia bisa istilahnya jadikan uang, makanya mereka lebih maju Bu, gitu. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia rata-rata hanya ngomong di belakangnya aja Bu, itu kebanyakan Allah mengkonon kayak kita bisa katanya, tapi ngomongnya aja Bu, itu yang saya dapatkan. Dan istilahnya alhamdulillahnya ya Bu ya, saya itu nggak pernah terbayangkan Bu bisa naik kapal pesiar, itu aja Bu. Ya, oh, Bu. Baik Pak Ali. Ya. Baik Pak Ali, luar biasa ya. Jadi teman-teman semua ini dari sebuah kesederhanaan ya, yang penting action, dan dari Pak Ali pun begitu tulus dan niat untuk mencapai sukses di 3i Networks ini, ya tidak melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam setiap actionnya sampai saat ini bisa mencapai silver agency dengan income 10 sampai 20 juta per bulannya. Dahsyat sekali Pak Ali. Nah Pak Ali, sebelum kita nanti akan tutup karena ini keterbatasan waktu, Pak Ali bisa memberikan closing statement kepada semua yang sedang menonton di saat ini supaya tetap semangat dalam berproses, dan 3i Networks ini memang layak untuk diperjuangkan. Oke. Ini pesan saya buat teman-teman ya kan, karena ini masa pandemi ya kan, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin ya kan, dunia online kita ya kan, apalagi Anda yang sudah berlisensi ya kan. Nah, bila mana Anda kena PHK oleh perusahaan ataupun istilahnya usaha Anda macet di luar sana, ada baiknya Anda lebih ambil fokus, jalankan ini dengan online. Manfaatkan ini semaksimal mungkin. Kenapa begitu? Karena saya saja ya kan, seorang yang begini merupa ya kan bisa mencapai posisi silver, dan Bu Esther, lain-lain ibu-ibu yang lain ya kan sudah pernah membuktikan, kayak Pak Raymond, Pak Henry, Pak Aprial sendiri ya kan, yang sering ngobrol dengan saya juga ya kan, mereka bisa ya kan, dan saya yakin teman-teman juga pasti lebih bisa, asal teman-teman mau ngotot dulu, bakar dulu semangat diri teman-teman. Teman-teman, di dunia ini tidak ada motivator nomor satu. Motivator nomor satu itu adalah Anda. Anda pasti bisa. Go on!